wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Aldi Nurdiansah, POR B, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai etika berpolitik dalam pengambilan kebijakan. Etika berpolitik dan pengambilan kebijakan sama dengan pilar kehidupan bangsa. Dalam landscape politik yang kompleks, etika bertindak sebagai kompas moral, membimbing para pemimpin menuju keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Presentasi ini akan mengekspresi pentingnya etika berpolitik dan perannya dalam mencapai kebajikan serta kesejahteraan bangsa. Apa itu etika politik? Etika politik adalah cabang filsafat yang praktis yang menganalisis tindakan dan keputusan politik berdasarkan nilai-nilai moral. Ini bukan hanya tentang apa yang legal, tetapi juga tentang apa yang benar dan adil. Yang pertama, menekankan toleransi, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan umum di atas egoisme golongan atau pribadi. Yang kedua, tujuannya adalah menjaga legitimasi moral dan tanggung jawab para politikus terhadap masyarakat yang mereka layani. Yang ketiga, ada mengapa etika penting. Dalam politik, tanpa etika, politik dapat dengan mudah terseret ke dalam praktik koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan. Etika adalah benteng terakhir yang melindungi masyarakat dari tirani dan ketidakadilan. Yang pertama, mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan politik, transaksi yang moral, kepercayaan publik, serta integritas institusi negara. Yang kedua, menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan publik, memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada rakyat. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang efektif, berintegritas tinggi, dan secara konsisten berpihak pada kesejahteraan rakyat, membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Prinsip etika berpolitik yang pertama, ada keadilan, mendistribusikan sumber daya secara adil dan memberikan perlakuan setiap bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, ada hak dan kewajiban, memastikan perlindungan hak asasi manusia sekaligus penunaian wajib moral baik oleh warga maupun pemimpin. Yang ketiga, legitimasi, memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap hak serta kewenangan pemimpin untuk pemerintah. Yang terakhir, yang keempat, ada integritas pemimpin, menjunjung tinggi kejujuran, menolak korupsi, dan selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kelima, ada tantangan etika dalam politik Indonesia. Indonesia menghadapi beragam tantangan dalam menegakkan etika politik, mulai dari konflik kepentingan hingga korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik. Ada empat. Yang pertama, adanya konflik kepentingan dan tekanan politik yang seringkali menghambat pengambilan keputusan yang etis dan objektif. Yang kedua, ada rendahnya literasi etika di kalangan pejabat publik dan politisi yang mengakibatkan kurangnya kesadaran akan dampak moral tindakan mereka. Yang ketiga, praktik politik uang dan penyalahgunaan wewenang yang masih marak, merusak tatanan demokrasi dan keadilan sosial. Yang keempat, mendesaknya penguatan regulasi serta pendidikan serta etika politik untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Etika politik dalam perspektif Islam. Dalam kitab Sunan Abu Daud, dalam tradisi Islam, etika politik memiliki akar kuat yang termaktub dalam ajaran agama. Kitab Sunan Abu Daud, salah satu dari 6 kitab hadis utama, memberikan panduan berharga mengenai kepemimpinan yang berintegritas dan adil. Yang pertama, tanggung jawab pemimpin. Pemimpin harus memikul tanggung jawab besar dan dilarang mencari atau meminta jabatan demi keuntungan pribadi. Yang kedua, anti korupsi dan pelayanan. Pemimpin dilarang korupsi dan wajib melayani rakyat dengan perhatian khusus kepada golongan fakir miskin dan yang membutuhkan. Yang ketiga, pemilihan dan sumpah sah. Pemimpin harus dipilih secara sah dan mengucapkan sesumpah sesuai ajaran Al-Quran dan hadis, mengikat komitmen moral mereka. Yang keempat, ketataan rakyat.
rakyat memiliki kewajiban untuk taat dan mendukung kebijakan pemimpin yang adil, menciptakan stabilitas dan harmoni sosial. Yang ketujuh ada langkah strategis mewujudkan etika politik berbasis kebajikan. Yang pertama ada 4. Yang pertama penguatan pendidikan etika, yang dimana mengintensifkan pendidikan dan literasi etika bagi pejabat publik, politisi, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran moral. Yang kedua ada transparansi informasi, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan publik. Yang ketiga ada partisipasi aktif masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan keputusan dan perumusan kebijakan, memastikan inklusivitas dan keadilan. Yang keempat ada penegakan hukum konsisten, menjamin penegakan hukum yang konsisten, tidak pandang bulu terhadap setiap pelanggaran etika dan tidak pidana korupsi. Yang kedelapan ada kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yaitu etika politik sebagai fondasi kebajikan dan kesejahteraan bangsa. Kesimpulannya, etika politik bukan sekedar aksesoris, melainkan fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan bermartabat. Ini adalah pilar yang menopang seluruh struktur kenegaraan. Dengan menjunjung tinggi etika, politik transformasi menjadi sarana ampuh untuk mewujudkan kebaikan bersama dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari bersama-sama menjunjung tinggi etika dalam berpolitik demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih bermartabat, adil, dan sejahtera. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.